semua harus punya semangat yang baru. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi yang baru dari pelajaran Bahasa Indonesia pada tingkat SMP kelas 7. Sebelumnya, kita telah mempelajari penggunaan huruf kapital dan penggunaan tanda baca. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari berbagai jenis kata beserta fungsinya. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pilihan kata atau diksi. Pilihan kata atau diksi merupakan satuan bahasa yang terkecil dan dapat berdiri sendiri dan memiliki makna yang bebas. Jadi pilihan kata atau diksi merupakan kata-kata yang memiliki makna yang bebas. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh kata-kata berikut ini. Lalu yang kedua yaitu kata istilah. Nah, kata istilah adalah kata atau kelompok kata yang pemakaiannya terbatas dalam bidang tertentu. Sekali lagi, kata istilah adalah kata atau kelompok kata yang pemakaiannya terbatas dalam bidang tertentu. Misalnya, seperti dalam bidang pendidikan, ada yang dikatakan guru, ada juga yang dikatakan dosen, ada kata yang dinyatakan dalam bentuk kurikulum, dan lain sebagainya. Perhatikan contoh kata-kata berikut ini. Selain itu, dalam bahasa Indonesia, kita juga mengenal kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapannya atau penulisannya sesuai dengan kaidah standar yang berlaku. Kaidah itu sama dengan aturan. Lalu, aturan apa yang dimaksud? Nah, dalam penulisan kata, aturan yang digunakan yaitu pedoman umum penggunaan Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Tata Bahasa Baku. Sedangkan kata tidak baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapannya atau penulisannya tidak memenuhi standar kaidah bahasa Indonesia. Apakah anak-anak masih bingung? Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini. Yang berikutnya yaitu kata depan atau preposisi. Kata depan atau preposisi yaitu kata yang menghubungkan dalam kalimat. Kata depan biasanya digunakan untuk mengantarkan objek penyerta kalimat dan tidak boleh mengantarkan subjek dalam kalimat. Dalam penggunaan preposisi atau kata depan, dia memiliki beberapa fungsi. Nah, fungsi pertama yaitu kata depan atau preposisi di. Kata depan ini fungsinya untuk menyatakan tempat. Contohnya, Ananda belajar di sekolah. Lalu fungsi yang kedua yaitu untuk menyatakan tujuan. Nah, untuk menyatakan tujuan, kata depan atau preposisi yang digunakan yaitu kata depan ke. Contohnya seperti ini. Ayah akan pergi ke Makassar.
Lalu fungsi yang ketiga yaitu menyatakan asal. Preposisi atau kata depan yang digunakan yaitu kata depan dari. Misalnya begini, ibu baru pulang dari pasar. Lalu yang keempat, sebagai penanda pelaku. Nah, kata depan atau preposisi yang digunakan yaitu kata oleh. Misalnya, buku itu dibawa oleh Patri Oga. Lalu yang berikut, yang kelima, fungsi kata depan atau preposisi yaitu sebagai penanda cara. Kata depan atau preposisi yang digunakan yaitu kata dengan. Misalnya, kami menyeberang dengan melompat. Lalu yang keenam yaitu berfungsi sebagai penanda peruntukan atau untuk. Kata depan atau preposisi yang digunakan yaitu bagi, untuk, buat, dan guna. Lalu yang ketujuh sebagai penanda ihwal. Ihwal itu artinya ciri khas. Nah, contohnya seperti siswa belajar tentang kata depan. Lalu contoh yang kedua, kami membahas tentang kesehatan. Jadi kata depan yang digunakan yaitu kata dengan. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Untuk tugas kalian, yang pertama, tuliskanlah perbedaan kata baku dan kata tidak baku. Lalu yang kedua, buatlah kalimat dengan kata-kata berikut ini. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat.